Pemirsa, Densus 88 anti teror Mabes Polri kemarin menggerebek dan menangkap 5 orang yang diduga terkait jaringan kelompok militan ISIS. Sayangnya hingga saat ini belum ada undang-undang atau regulasi yang bisa dijadikan payung hukum untuk mempidanakan para penyandang dana dan orang-orang yang mau bergabung dengan ISIS, termasuk para propagandisnya. Lalu seperti apa langkah pemerintah dalam meredam gerakan ISIS? Akankah pendekatan kontra ideologi dengan cara-cara yang soft dan elegan akan bisa menjadi salah satu solusi ketika menggunakan hard power oleh aparat keamanan di bawah regulasi yang masih tidak jelas dan ambigu? Untuk membahas hal ini, kita akan berbincang dengan Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah, dan juga Anda bisa berinteraksi di Prime Time Talk pada pukul 18 melalui sambungan telepon di 021529003111 atau SMS di nomor 0818997714, dan Anda juga dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Selamat sore Mas Hasibullah. Selamat sore Mbak. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Ketemu lagi kita. Iya, kita ketemu lagi membahas hal yang hampir sama. Setelah kemarin polisi menangkap ada 5 orang yang terindikasi. Saya mungkin ingin mulai dari awal dulu. Bagaimana sebenarnya ISIS di Timur Tengah yang kemudian begitu sangat menarik untuk orang-orang di Indonesia? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang jarang-jarang terus terang saya dapatkan. Karena orang kadang-kadang biasanya lebih tertarik untuk kemudian membahas tentang ISIS di Indonesia. Padahal kalau kita baca sejarahnya, sesungguhnya ISIS ini sangat berkaitan dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di 2 negara yang sekarang penuh dengan konflik, yaitu Syria dan Irak. Nah, kalau kita baca dalam konteks itu, maka akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih komprehensif dan detail mengenai ISIS. Ya. Nah, ISIS ini kan sebenarnya awalnya secara ideologi adalah sempalan dari kelompok teroris Al-Qaeda yang bermarkas di Afghanistan. Awalnya dia berawal dari negara Islam di Irak, ya, atau IS disebutnya begitu. Nah, di sini memang ada termasuk yang dikuasain oleh Abu Bakar Al-Baghdadi pada masa-masa itu. Nah, cerita berlanjut sampai pada akhirnya terjadi yang disebut sebagai krisis politik berkepanjangan di Syria, di mana negara-negara Arab, ya, negara-negara Arab termasuk Arab Saudi, kemudian Qatar, kemudian Kuwait, bahkan Turki, itu mempunyai komitmen yang sama untuk mendukung kelompok revolusi karena mereka kurang suka dalam tanda kutip terhadap pemerintahan Basharul Assad yang mungkin secara ideologi keagamaan berbeda dengan kelompok-kelompok ini. Jadi dukungan itu kemudian disalahgunakan atau seperti apa? Betul, disalahgunakan oleh kelompok ISIS ini, dan kelompok ini kemudian menjadi besar karena berhasil mengakses kepada kekuatan-kekuatan negara terutama di Irak, khususnya berkaitan dengan kilang-kilang minyak, bahkan hasil pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian ISIS sudah mulai mempunyai kekuatan, dia mempunyai modal. Ini kekuatannya dari sisi dana artinya? Dari sisi pendanaan dia sudah mempunyai kekuatan. Nah, kemudian ada satu fase dalam konflik krisis politik di Syria ini yang membuat ISIS lebih besar lagi, yaitu yang saya sebut sebagai fase Afganisasi atau fase sektarianisasi dalam konflik ini. Awalnya konflik ini benar-benar konflik politik antara kelompok yang mendukung Basharul Assad dengan rezim setempat. Tapi kemudian dikembangkan sedemikian rupa karena Assad nggak turun-turun, dikembangkan sedemikian rupa sehingga menyerempet ke sentimen sektarianisme. Artinya sudah membawa-bawa konflik sektarian berkaitan dengan sekte Syiah dengan Sunni. Saya di sini ingin memberikan background sedikit. Timur Tengah dalam hal sektarianisme cukup berbeda dengan Indonesia. Karena di Timur Tengah ini hampir tidak ada konflik agama. Antar agama hampir tidak ada. Yang justru sangat rentan adalah konflik sektarian. Khususnya antara Sunni dengan Syiah. Nah, kalau di Indonesia kan kita tahu, ini kan yang lebih banyak justru konflik antar agama. Konflik sektarian tidak terlalu banyak dibanding konflik agama. Nah, kembali kepada cerita konflik di Syria ini,
kemudian memasuki fase itu, sektarianisasi. Jadi kemudian sebenarnya mengalami pergantian ideologi begitu ya? bukan pergantian, Misi atau ini sengaja ada yang menggunakan untuk memperbanyak dukungan terhadap perlawanan terhadap Assad. Dengan membawa sentimen sektarianisasi, maka kemudian dibukalah pintu jihad secara internasional. Bahwa kaum jihadis diminta untuk berdatangan ke Syria karena di sana adalah kita berperang perang agama, yaitu melawan kelompok yang lain atau kelompok Syiah yang itu menjadi kelompok daripada atau keyakinan daripada rezim Bashar al-Assad. Sekarang pertanyaannya bagi orang-orang di Indonesia yang kemarin kemudian ada statement-statement dari beberapa pejabat mengatakan ada sekitar 500, kemudian ada ribuan yang sudah dinyatakan sebagai pengikut ISIS di Indonesia. Nah, apa yang menjadi godaan atau apa yang menjadi iming-iming mereka kemudian tertarik untuk menjadi pengikut ISIS? Ada fase lain yang langsung nyantol kepada bagaimana ISIS kemudian bisa besar secara internasional, karena ISIS ini setelah dia membuka keran sektarianisasi dan mengundang kelompok jihadis internasional untuk bergabung ke sini, maka kemudian kelompok-kelompok radikal terutama yang ada di wilayah dunia barat termasuk dari Eropa dan Amerika itu juga berbondong-bondong datang ke Syria. Dan kita maklumi bersama kelompok-kelompok ini mempunyai kemampuan SDM yang lebih dibanding yang datang dari dunia lain. Dan ini nanti akan ada kaitannya dengan kenapa ISIS sekarang begitu piawai menggunakan sosial media. Karena memang secara SDM mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa, terutama dari kelompok-kelompok radikal yang datang dari negara-negara barat. Jadi mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada di sana, perkembangan ilmu yang ada di sana, kemudian bergabung dengan kelompok ISIS dengan perjuangan yang mereka yakini. Kalau bisa saya potong sedikit mengenai penggunaan sosial media. Apa yang kita saksikan di sosial media itu begitu brutal. Bagaimana yang begitu brutal itu bisa kemudian justru menarik bagi orang-orang? Pesan yang disampaikan kan sebenarnya bukan soal kebrutalannya, tapi di balik kebrutalan itu adalah disematkan pesan heroisme. Bahwa mereka itu seorang pejuang, seorang yang bahkan rela mati demi sesuatu yang mereka yakini, dan ini kemudian mempunyai koneksi yang cukup kuat dengan keyakinan yang telah tertanam terutama di kalangan kelompok-kelompok jihadi. Kelompok-kelompok jihadi sehingga itu gampang sekali bertransformasi. Gampang sekali. Nah, apalagi kemudian bedanya ISIS dengan kelompok teroris di Afghanistan, itu mereka menguasai wilayah. Kami mendeklarasikan sebagai sebuah negara karena berhasil menguasai sebagian kota di Syria dengan sebagian kota di Irak. Nah, ini yang kemudian menjadi akumulasi modal bagi ISIS untuk kemudian semakin membesar secara internasional. Apalagi kemudian ditopang dengan perang media yang mereka gunakan melalui sosial media. Bahkan saya baca perkembangan terakhir, Facebook, Twitter yang mulai membatasi gerak-gerik ISIS, pada akhirnya mereka membuat kayak semacam sosmed ala mereka. Ada yang disebut khilafah. Itu kayak semacam sosial media tapi mereka sendiri yang menciptakan. Ini kan sebuah SDM yang luar biasa, berarti mereka bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dan menurut hemat saya, dari mana ilmu-ilmu ini didapat? Tidak lain tidak bukan ini adalah dari kelompok-kelompok jihadis yang datang ke ISIS yang sudah mempunyai background pengetahuan kemodernan dengan berbagai macam teknologi yang dikuasainya terutama di negara-negara asal, khususnya yaitu di negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika. Baik, kita hentikan dulu di situ, kita masih akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk.